Jangan sampai juga kamu terjerat kepada dosa besar riba. Riba, pinjaman yang berbunga. Ibu jangan tertarik buat pinjam yang berbunga. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, la'anallah akilur riba wa mukilah wa katibah wa syahidah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang meribakan uangnya, merentenkan uangnya, membungakan uangnya, yang ngasih pinjaman. Yang ngasih pinjaman. Itu Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Yang bikin aplikasi judi online. Itu Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Yang perusahaan yang punya itu dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukilah, yang pada pinjaman berbunga, itu juga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Allah melaknat yang makan uang riba, Allah melaknat yang memberi makan uang riba. Yang ngasih pinjaman sama yang minjem sama-sama dilaknat. Bahkan wakatibah, yang jadi adminnya, yang bagian nulisnya dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyahidah, bahkan yang jadi saksinya. Nih ada teman kamu nih. Dia bilang, saya gak punya duit nih, gimana ya, mau pinjem susah banget. Saya pinjem online aja kali ya. Saya utang nih, pinjem online nih, HP di tangan kan. Terus kamu bilang, iya dah. Kamu sekedar begitu, kamu sekedar tahu tapi tidak menghalangi temanmu, menghalangi keluargamu untuk melakukan hal tersebut, kamu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya laknat. Apa sih laknat? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Artinya dijauhkan dari surga. Pengen jadi perempuan yang dirindukan surga, jangan main-main. Jangan main-main sama urusan riba. Jangan main-main sama urusan bunga. Mau bunganya 0, sekian persen aja, jangan bu. Apalagi kalau bunganya sampai dengan 5%, 10%, jangan. Saya sampaikan padamu jangan. Bahkan ibu-ibu sekalian, saya baca di Quran, dari depan sampai belakangnya Allah tuh ngasih ancaman perang cuman buat 2 orang. Yang pertama yang ngebunuh Nabi. Emang pantas banget kan diancam diperangin sama Allah. Allah utus Nabi malah dia bunuh. Ya diperangin lah sama Allah hidupnya. Ibu-ibu sekalian, yang kedua yang diancam Allah, kamu kalau gak berhenti aku perangin loh. Apa tuh? Yang ngerjain riba. Allah, kamu kalau gak berhenti fa illam tantahu fa'danu biharbin minallahi ta'ala. Biharbin minallahi. Kata Allah, kalau kamu gak mau berhenti juga, maka aku mengumandangkan perang denganmu. Serem banget. Makanya bu, orang kalau utang riba kayak begitu tuh. Apalagi kalau merentenkan uangnya, meribakan uangnya. Bu, kagak akan enak hidupnya. Ya gimana mau enak hidupnya orang yang udah diperangin sama Allah. Kamu tiap kali mau utang riba, kamu bilang, ya Allah diperangin ya sama Allah. Perangin sama Allah. Tetap pilih aja. Yang sabar jalanin hidup. Gak apa-apa. Sering saya sampaikan padamu, rezeki itu sekecil apapun cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebesar apapun rezekimu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Karenanya kalau kepengen hidup dalam keadaan tenang, damai, apalagi berharap di akhirat nanti masuk surga, hidup jangan banyak gaya. Jelas? Gak apa-apa kok, gak punya seragam yang dipunyain orang. Gak apa-apa kok. Gak kebeli tas kayak yang dipunyain temen kamu, gak apa-apa. Yang penting jangan punya utang. Enak hidup kamu, tenang hidup kamu.
Jelas? Tinggalin dosa. Tuh 3. Yang terakhir, kalau kamu kepengen jadi wanita yang dirindukan surga, belajar dari 4 orang yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai ahli-ahli surga. Hatimu yang bersih. Jangan biarkan hatimu punya kebencian terhadap siapapun. Itu modal. Kata guru saya, al-madar kullal madar fi salahil gulub. Urusan segala urusan paling penting dalam hidup adalah bersihnya hati. Kalau kamu punya hati yang bersih, enak udah. Hati yang bersih, hati yang gak punya kebencian terhadap siapapun. Hati yang bersih, hati yang selalu terima sama keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih, hati yang gak punya dendam, hati yang gak punya iri dengki sama siapapun. Hati yang bersih, hati yang gak punya kesombongan. Tidak merasa diri lebih baik daripada siapapun. Mudah-mudahan Allah karuniakan semua hal-hal ini insya Allah. Apa aja tadi? 1, 2, ibadah. 3, tinggalin dosa. 4, bersihnya hati. 4 hal itu kalau kamu punya, kamu layak untuk jadi wanita yang kelak membersamai wanita-wanita yang telah disebutkan Nabi Muhammad sebagai wanita-wanita surga. Insya Allah.